Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, wabil khusus para asatidah di Ma'had Ar-Rayyan, sebentar lagi masuk surga Rayyan ya. Begitu juga para talabatul ilmi, para santri, khususnya tadi yang Masya Allah telah tampil di tengah kita. Allahu Akbar, qurrata ayun, insyaallah ya, penyejuk pandangan kita. Juga santri-santri yang lain, jajaran yayasan Ar-Rayyan, dan juga kru dari Salam Jambi ya, dan radionya juga, yang insya Allah di hari ini lagi bersedia apa lagi gembira? Alhamdulillah. Biasanya kalau masuk taman tuh lagi bersedia apa lagi gembira? Alhamdulillah ya. Maka di hari ini dengan takdir Allah serta rahmat, taufik serta izin Allah Subhanahu wa taala, orang Pandeglang ke Jambi ya, dipertemukan di sebuah majlis. Boleh saya katakan majlis ini majlis orang-orang saleh atau yang mau soleh. Betul? Majlis orang-orang yang lurus atau sedang mencari jalan yang lurus ya. Majlis orang-orang suci atau yang sedang berusaha mensucikan diri. Dan insya Allah pamungkasnya, majlis yang kita hadiri di saat ini adalah insya Allah majlis ahlul jannah, majlis orang-orang yang insya Allah dijanjikan surga atau sedang meniti jalan menuju surga. Masya Allah.
Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, patutlah kita gembira dan bersuka cita, karena dengan majlis seperti ini insya Allah seorang hamba akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang sabar, Pak? Sabar mendatangi, lalu sabar nggak ngantuk, sabar konsentrasi. Siapa yang senantiasa sabar mendatangi majlis seperti ini, insya Allah yakin dia akan bahagia dunia dan akhirat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih dari jalan Muawiyah dan tidak asing hadis itu di telinga kita, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan, teruskan, yufaqihu fiddin. Allahu Akbar. Ini statement Rasulullah dari Rabbul Alamin, ya. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, antum dicanangkan menjadi baik, maka standarnya orang itu dikatakan baik, yufaqihu fiddin, Allah mudahkan dia memahami agama. Allah mudahkan dia memahami agama. Maka standar baik, akhi, siapapun tanpa terkecuali, Anda boleh katakan baik tatkala dia faham agama. Karena begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan survei membuktikan orang-orang yang faham agama dengan benar insya Allah baik, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang masa. Tidaklah para sahabat dikenal sampai detik ini kecuali karena pemahamannya terhadap agama. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, bahkan di dalam Al-Quran, akhi, ada orang yang, ada kelompok yang dimurkai oleh Allah, ada kelompok yang diangkat oleh Allah. Ya, apa yang menyebabkan yang satu dimurkai, yang satu diangkat? Naam, perbedaannya adalah ilmu. Ada yang namanya Qarun di sini? Ada? Hah? Ada yang punya nama Qarun di sini? Atau Fir'aun? Ada? Enggak ada? Ya, loh kenapa? Ada apa dengan Qarun dan Fir'aun? Sebuah nama saja lah. Ya, karena dua nama ini dahulu orang-orang yang gagah hebat dunianya tapi tidak punya ilmu. Hancurlah dia. Qarun dengan kekayaannya, Fir'aun dengan tahtanya. Naam, tapi binasa ketika dia tidak mendapatkan ilmu. Ada yang kena Luqman, ada barangkali yang namanya Luqman, ya. Nama yang sangat indah di telinga kita, Luqman. Baik. Subhanallah, kenapa diangkat oleh Allah padahal Luqman itu hamba sahaya? Di zaman Daud, Bani Israel, berkulit hitam, berpostur tubuh pendek, wajahnya tidak ganteng, hitam leteng, ya. Nah, antum baca At-Tabari, antum baca Ibnu Katsir. Tapi kenapa begitu harum namanya? Sebabnya apa? Sebabnya walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami telah memberikan ilmu kepada Luqman. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, standar kebaikan seorang hamba ketika dia mendapatkan taufik ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat, ya, jaminan masuk surga juga hanya diberikan kepada ahli ilmu, orang yang berilmu. Orang yang bahagia di akhirat nanti ketika dia berilmu. Makanya Nabi SAW, ini terjemahnya, hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Apa jawabannya?
sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Allahu akbar. Ya. Berarti kumpulnya kita di sini adalah sedang berjalan menuju apa? Surga. Ibnu Rajab rahimahullah ya mentafsirkan hadis ini, kata beliau, la sabila, tidak ada jalan. La sabil, teu aya jalan. Ya. Ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah, wal wusulu ila ridwani, dan bisa sampai kepada keriduan Allah, wal qurbu bihi fi jannati, dan bisa dekat dengan Allah nanti di surganya. Tidak ada jalan, semua diblokir, tidak ada jalan. Ya, ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah. Naam, wa ilal wusuli ila ridwani, dan untuk sampai kepada keriduan Allah, wal qurbu bihi fi jannati, dan bisa sampai, bisa dekat nanti dengan Allah di surganya. Tidak ada jalan illa kecuali antariqil ilmin nafi', dari jalan ilmu yang manfaat. Alladzi ba'atsa bi rusulah, ilmu yang datang dahulu dengan Allah mengutus rasulnya. Ya, wa anzala bihi kutubah, dan ilmu yang datang dahulu dengan Allah menurunkan kitabnya, ilmul Qur'ani was sunnah. Maka alhamdulillah ma'asal muslimin, berarti kumpul di hari ini salah apa tidak salah? Karena kumpul banyak, di Carrefour juga kumpul. Ya. Ada kumpul gapleh, ada kumpul togel, tolol gelo. Ya. Naam, alhamdulillah. Allah pilih kita untuk kumpul di rumahnya, ya, di majlisnya orang-orang saleh, insya Allah. Oleh karena itu ma'asal muslimin, ya, satu hal yang tidak boleh futur dalam kehidupan kita yaitu thalabul ilmi. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu. Karena semakin bertambah ilmu semakin baik. Ya. Sementara thalabul ilmi adalah fardu. Sebagaimana kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Ilmu apa, Pak? Ilmu agama. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Buku kita Tragedi Akhir Zaman. Kalau dengar bahasa tragedi itu enak apa enggak enak? Ada apa? Ada tragedi di sana? Wah, enak enggak? Enggak enak. Mencekam. Ya. Pertama, tragedi berarti kabarnya enggak enak nih, Pak. Yang kedua, akhir zaman. Saya ingin tanya, kapan dimulai akhir zaman? Hei, lah, dimulainya kapan? Barakallahu fiik. Nam? Ketika Rasulullah lahir. Ada jawaban lain? Kapan dimulai akhir zaman? La, akhir zaman untuk seluruh manusia. Baik. Ikhwan, ini dekat apa jauh? Atau begini? Kalau begini jauh ya, begini dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Antara diutusnya aku dengan kiamat kayak begini nih. Antara diutusnya aku setelah berumur 40 tahun, bukan pas lahir. Antara diutusnya aku dengan kiamat kayak begini. Na'am, wa qarrana baina sababatayhil wusta. Na'am, dan as-sababatu wal wusta. Rasulullah SAW mengerendengkan antara telunjuk dan tengah begini. Maka ma'asal muslimin, makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman. Ya.
mulai disebut akhir zaman dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, berapa abad yang lalu? Berapa abad yang lalu? Naam, 14 abad yang lalu. Berarti kalau 14 abad yang lalu sudah disebut akhir zaman, sekarang apa? Mepet zaman. Udah mepet nih ikhwan. Ya. Antum kita ini semuanya hidup di zaman yang betul-betul akhir zaman. Sementara ma'asyal muslimin, kabar-kabari akhir zaman banyaknya tidak mengenakan. Makanya para ulama ashabus sunan, Bukhari, as-sihah was sunan, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, bla 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 dan yang semuanya, ya, dalam kitab-kitab mereka akan antum dapatkan bab kitabul fitan, kitabul fitan wal malahin. Antum akan dapatkan kitab bencana akhir zaman, fitnah akhir zaman, semua dalam kitab-kitab mereka. Karena kata Nabi SAW, ma'ata 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minh. Naam, kata Nabi, tidak ada datang satu zaman ke tengah manusia kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi sekarang 2017 lebih buruk daripada 2016 dan seterusnya. Semakin akhir zaman semakin buruk. Ya, saya ingin tanya, di hari ini mana yang lebih banyak? Yang selamat apa yang tersesat? Nah, di hari ini mana yang lebih banyak? Ya, yang di atas ilmu atau yang di atas kejahilan? Taib. Di hari ini mana yang lebih banyak? Firqah ahlus sunnah atau ahlul bidah? Berarti di hari ini, nas'alullah salam, semoga Allah menyelamatkan kita, yang lebih banyak yang diancam jahanam daripada yang dijanjikan surga. Allahu Akbar. Sementara ma'asyal muslimin, Allahur Rahmanur Rahim, saya ingin tanya, Allahur Rahmanur Rahim dan Rasulullahur Raufur Rahim, ya, menginginkan antum selamat atau celaka? Menginginkan kita ini bahagia atau sengsara? Naam. Menginginkan kita bercahaya atau gelap? Bercahaya. Allah menginginkan antum masuk surga atau neraka? Allah menginginkan kita masuk surga, akan memaksa kita untuk masuk surga. Sementara kita tinggal di zaman, sementara kita tinggal di akhir zaman yang keburukannya lebih dahsyat daripada kebaikannya. Oleh karena itu ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, secara usus tadi menuntut ilmu di akhir zaman lebih darurat. Satu, menuntut ilmu di akhir zaman lebih darurat karena tidak ada safety bagi kita secara umum, ya, kecuali kembali kepada ilmu. Ya, kecuali kepada apa? Kepada ilmu. Yang kedua ma'asyal muslimin rahimakumullah, para ulama menulis tentang fitnah akhir zaman atau tragedi akhir zaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan kita. Ini kita pelajari supaya diamalkan apa supaya dihindari? Supaya diamalkan apa supaya dihindari? Lah, supaya dihindari. Ya. Karena seorang syair mengatakan, alimtu syarra la li syarri walakin li tawaqqi man lam ya'rifil syarra minal khairi waqa'a fi. Kata mereka, aku pelajari keburukan, bukan aku ingin mengamalkan keburukan.
lakin litawaqih, namun supaya aku terhindar dari keburukan itu. Kenapa? Man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Siapa yang tidak tahu mana baik mana buruk, bisa terjerumus kepada keburukan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Taib, buku ini yang ada di tangan antum, ya, sengaja ya ana tulis sekali lagi untuk mengingatkan kaum muslimin jangan sampai terjerumus kepada fitnah akhir zaman. Bencana akhir zaman, Pak, kalau gempa bumi, ya, tanah longsor, banjir bandang, kalaupun itu kita katakan bencana, ya, lalu antum wafat, antum mati, insya Allah matinya mati apa? Hah? Mati syahid, insya Allah. Kalau antum muslim, kan mati tenggelam syahid, kan gitu kata Nabi. Hah? Mati jatuh syahid, mati ketimpa syahid. Berarti bukan itu bencana yang paling kita takutkan, ya. Namun buku ini bercerita tentang gelombang bencana dahsyat yang bisa mematikan hati seorang hamba. Dia hidup tapi mati, ya. Sebagaimana sebagian mengatakan, al-jahilu mayyitun qabla mautihi, wa ajsamuhum kuburun qabla al-kuburi kuburu. Ya, orang yang jahil yang terkena fitnah akhir zaman itu sudah mati sebelum dia mati, dan jasmaninya sudah jadi kuburan sebelum dia dikubur. Ya, kalau orang mati, Pak, dikubur selesai kan? Tapi kalau ada orang hatinya mati, ya, disebabkan fitnah akhir zaman, maka lebih bahaya daripada harimau yang ada di rimbanya, lebih sesat daripada hewan, dan bisa membahayakan kehidupan manusia. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada bukunya di cetakan kedua tapi sama saja, bedanya sedikit, yaitu di halaman 20, Pak. Ya, di halaman 20 di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah bencana akhir zaman. Kata Nabi SAW, tu'radul fitan alal qulubi ardal hasiri udan udan. Bahwasanya fitnah itu, bencana akhir zaman, fitnah, ya, dinampakkan kepada hati seorang hamba seperti dibukanya tikar selipat demi selipat. Ya, jadi fitnah akhir zaman dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selipat demi selipat. Dari semenjak kapan? Hah? Dari semenjak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang udah berapa lipat tadi? Hah? Nanti pusat fitnahnya apa saja nanti akan kita sebutkan. Dan saya menyebutkan 12 fitnah yang terbesar. Untuk apa nih? Untuk mengingatkan kita jangan sampai kita terjerumus kepada fitnah-fitnah ini. Baik. Fitnah-fitnah ini kata Nabi ditampakkan seperti tikar selipat demi selipat. Lalu kata Nabi, fa ayyu qalbin ankaraha, fa ayyu qalbin asrabaha, hati mana saja yang menerimanya, tidak menolaknya, dibiarkan fitnah itu merasuk ke dalam jiwanya, maka nukitat fi qalbihi naktatun sauda, naudzubillah, maka dititikan di dalam hatinya titik-titik hitam. Lalu kata Nabi, wa ayyu qalbin angkarha, dan hati mana saja yang mengingkarinya, ketika fitnah itu datang dia ingkari, ya, dia tolak, dia lari dari fitnah itu, maka kata Nabi SAW, nukitat fi qablihi naktatun bayda, Allahu Akbar, maka dicatat dititikan dalam hatinya titik-titik putih
hatta yakun yasirul qalbu abyad mislus safa, sehingga hatinya putih seperti hamparan batu yang putih. La yadurruhu fitnatun, dia tidak akan termadarati atau tidak akan membahayakan dirinya fitnah apa saja. Madamati samawati wal ars, selamat tegaknya langit dan bumi. Masya Allah, dia akan bebas dari fitnah. Wa ammal akhar, kata Nabi, adapun hati yang lain, ya aswad. Apa aswad? Hitam. Hati yang mana nih? Hati yang membiarkan fitnah merasuk ke dalam jiwanya. Adapun hati yang lain, kata Nabi, aswad kalkuzi mujakhia, seperti, tahu di Jambi itu periuk apa yang suka masak itu? Hah? Panci. Ya. Taib. Panci itu bawahnya hitam apa putih? Hah? Kalau ada panci bawahnya putih, berarti istri antum malas masak. Ya. Enam, kata Nabi, kalkuzi mujakhia, seperti panci yang ditelungkupkan. Gimana Pak? Sudah mah hitam, nggak bisa dipakai masak lagi. Ini hati yang terkena fitnah. Maka kata Nabi, la haula la quwata illa billah, la ya'rifu ma'rufan, hati yang seperti ini nantinya tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Tidak kenal syirik, tidak kenal bid'ah, tidak kenal maksiat, ya, terjerumus dalam kubangan fitnah. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jangan sampai kita terjerumus kepada fitnah, karena tadi gelombang fitnah bukan mematikan jasad tapi mematikan hati. Bahagia antum ada di mana, ikhwan? Woi, bahagia antum ada di mana? Bahagia itu apa sih? Hah? Bahagia itu, sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, bahagia itu tuma'ninatun nafsi wan syirahus sadr. Bahagia itu tenangnya jiwa, lapangnya dada. Allahu akbar. Damai, tidak galau, ya, tidak sempit, jiwanya lapang, bahagia dan tenang jiwanya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, man lam yaduk jannatad dunya lam yaduk jannatal akhirah. Siapa yang tidak mencicipi surganya dunia, maka dia tidak akan mencicipi atau sulit mencicipi surga akhirat. Apa surga dunia? Hah, di sini, tuma'ninatun nafas. Ya. Dan kita ketahui hadis, kata Nabi SAW, di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik seluruh jasadnya. Kalau buruk, maka buruk seluruh jasadnya. Apa itu? Al-qalb, ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwasanya itu hati. Na'udzubillah ma'asal muslimin, fitnah yang dikabarkan oleh Nabi SAW mematikan hati. Ya, oleh karena itu Nabi SAW memberikan wejangan kepada kita. Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal, ya, segeralah kalian beramal fitanan sebelum datang fitnah. Bagaimana Pak? Kalau fitnah sudah datang bagaimana? Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang masih beriman, wa yumsi kafira. Na'udzubillah. Di sore hari sudah berubah menjadi kafir. Na'udzubillah. Lihat, begitu dahsyat Pak, begitu cepat. Kata Nabi, pagi masih beriman, sore sudah kafir. Baik kafir keluar dari Islam atau kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, paginya masih sholat, sorenya udah nggak sholat. Paginya masih masih memakai jilbab, sorenya sudah buka jilbab. Paginya masih bersama ahlus sunnah, sorenya sudah bersama selain ahlus sunnah. Mungkin paginya masih mukmin, sorenya, siangnya Sarimi datang jadi kafir. Mungkin fitnah akhir zaman, ya. Dan begitu sebaliknya, kata Nabi SAW. Oleh karena itu ikhwan, subhanallah, An-Nabi SAW
menasihati kita untuk berlindung dari fitnah. Lihat di antara doa sebelum salam, apa yang antum doakan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan wal mamat dan fitnah kematian. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Baik. Secara umum ya, bahwa fitnah yang dimaksud kalau kita rangkum atau kalau kita simpulkan ada dua fitnah. Fitnah yang pertama yaitu yang dikenal dengan fitnah syahwat. Fitnah apa? Syahwat. Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kehewanan, syahwah hawa hayawaniyah, tidak kenal halal haram. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, fitnah yang pertama fitnah apa namanya? Fitnah syahwat. Na'udzubillah. Ya, syahwatud dunia, dari mulai syahwat harta, syahwat wanita, syahwat tahta, ya, tidak mengenal al halal wal haram, sehingga manusia terjerumus kepada apa? Naam, kepada kemaksiatan, zina, riba, khamr. Ya, ya, kita kenal sekarang dengan korupsi dan sebagainya. Taib, laki-lakinya, wanitanya, mana yang lebih banyak? Yang pakai jilbab atau yang tidak pakai jilbab? Hah? Yang pakai jilbab yang sempurna atau jilbab gantung? Nah, subhanallah, fitnah syahwat. Ya, nanti akan dikabarkan Nabi SAW. Ya, yang kedua, masya Allah. Nah, manusia atau kelompok manusia yang terkena fitnah syahwat disebut ahlul ma'asi, ahli maksiat. Ya, yang kedua yang dikenal dengan fitnah syubhat. Apa tuh syubhat, ikhwan? Syubhat jamak dari subhah, yaitu kelirunya memahami agama. Ya, menganggap apa yang dia amalkan, apa yang dia yakini, apa yang dia praktekkan dalam kehidupannya bagian dari agama, ternyata tidak pernah datang dari agama. Kena subhat. Subhat dalam akidah, ya, subhat dalam ibadah, subhat dalam muamalah. Baik, sudah nuntut ilmu ngebom. Hah? Kenapa itu? Kena subhat. Sudah menuntut ilmu mencaci maki sahabat, mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa itu? Hah? Kena subhat, keliru memahami agama. Sudah menuntut ilmu mengatakan ada nabi setelah Muhammad. Kenapa itu? Kena subhat. Ya, dan seterusnya. Sudah menuntut ilmu, ya Allah, bukan semakin baik. Hah? Bentar-bentar kafirkan fulan, kafirkan fulan, bahkan dia kafirkan pemerintahnya yang mau salat. Ya, dan seterusnya. Bahkan subhanallah, pagi-pagi istrinya nyari panci. Kemana nih panci? Oh, kemarin dipakai bikin bom. Bom apa? Aduh, nggak ada kerjaan, Pak. Panci istrinya dipakai bom juga. La haula wala quwata illa billah. Ya, terkena apa? Terkena subhat. Ya, maka mereka kelompok yang kedua ini lebih dahsyat daripada kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama yaitu apa? Ahlul ma'asi atau ahli maksiat, yang kedua disebut ahlul bidah, ahlul ahwa'i wal bidah, terjerumus kepada kebid'ahan dalam agama, bid'ah akidah, bid'ah ibadah, bid'ah muamalah, keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ikhwan. Kalau di persentase, la haula wala quwata illa billah,
yang terkena fitnah akhir zaman lebih dahsyat daripada, lebih banyak daripada yang selamat dari fitnah akhir zaman. Fattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan, nanti akan ada babnya, bab terpecahnya umat, bab iftiraqul ummah. Umat ini akan terpecah belah, disenyalir oleh Nabi SAW. Berapa katanya? Allahu Akbar. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Ya. Lalu kata Nabi SAW, kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka. Berarti mana yang lebih banyak nih? Illa wahid. Kecuali siji saja, satu saja. Subhanallah. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, Hudzaifah bin Yaman datang kepada Nabi dan dia bertanya kepada Nabi, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Para sahabat banyaknya bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Adapun aku nih, ya, kuliah nabawiyahnya, kuliah kenabiannya, aku senantiasa bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Makhafat an yudrikani fi, karena aku takut terjerumus kepada keburukan itu. Maka bab ini, bab fitnah akhir zaman, adalah babus syarr, bab mengetahui keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ana menyebutkan, ya, bagian kecil dari fitnah yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang ada bukunya di halaman 24. Ya. Naam, bab, ya, inilah tragedi yang diutarakan. Ada 12 fitnah akhir zaman, ya, di antara ratusan bahkan ribuan fitnah yang terjadi. Saya kumpulkan di buku ini karena saya melihat inilah fitnah yang paling dahsyat, Pak. Dan subhanallah, sebagaimana Ibnu Battal mengatakan, wa qad waqa'a ma undira bihi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah terjadi semua yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengingatkan kita. Baik. Yang pertama, di antara fitnah akhir zaman yang dikabarkan, umat ini akan mengikuti umat sebelumnya. Satu, umat ini akan menjadi umat beo. Tahu beo? Akan ikut-ikutan mengikuti umat sebelumnya. Allahu Akbar. Satu, Pak, itu yang pertama yang sengaja Anda sebutkan, karena inilah sumber fitnah, mengikuti kaum sebelumnya. Yang kedua, munculnya fitnah terdahsyat, yaitu terjadinya kesyirikan di tengah umat dan para pengaku Nabi. Dua, muncul fitnah terdahsyat, yaitu munculnya kesyirikan di tengah umat, menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah, dan juga munculnya para pengibul Dajjal yang mengaku Nabi. Ada Nabi setelah Muhammad. Yang ketiga, terjadinya bid'ah di tengah umat. Ya, bahkan, ya, tidak mungkin terjadi bid'ah kecuali ada penyerunya dan para penyerunya, para pengampunya, ya, para pengajak kepada bid'ah. Terjadi bid'ah di tengah umat dan muncul para penyerunya. Yang kelima, terjadinya pembunuhan. Subhanallah, darah murah. Ya, terjadinya pembunuhan dan saling membunuh di antara mereka. Allahu Akbar. Ya, Pak. Ya, terjadi apa? Bicara fitnah ini bukan di Indonesia saja. Ya. Apa yang terjadi di Yaman? Ya Allah. Di mana lagi? Di Suriah, nantilah kita jelaskan. Terjadinya pembunuhan, darah murah di akhir zaman. Yang selanjutnya, diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Di akhir zaman ulama diwafatkan oleh Allah, dan itu, ya,
Dengan cara itu Allah mulai mengangkat ilmu, sehingga sangat sedikit sekali ilmu di akhir zaman. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama yang hak, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, munculnya pemimpin-pemimpin zalim. Ya, sultan-sultan, penguasa-penguasa, raja-raja, pemerintah-pemerintah yang zalim. Lalu Ustaz, bagaimana sikap kita? Nanti kita jelaskan. Ya, jangan sampai keliru ahlus sunnah sebagaimana telah kelirunya khawarij. Ya, para pemberontak. Kalau di zaman sekarang barangkali ISIS atau yang semisalnya. Ya, naam, menyikapi hadis-hadis kedzaliman pemimpin atau pemerintah, akhirnya dia membabi buta, mencucurkan darah, mengkafirkan. Apakah demikian? Nanti kita lihat bagaimana sikap ahlus sunnah kepada pemimpin yang zalim, pemerintah yang zalim, diktator, mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, yang ke-8, umat ditimpa keterpurukan dan kehinaan. Allahu Akbar. Tidak, bukan sedikit Pak umat Islam, banyak Pak. Tapi gimana Pak? Ya, seperti kata Nabi nanti, buih di lautan, tidak punya gigi, tidak punya wibawa. Ya, subhanallah. Harusnya di Jakarta dari awal udah menang ya, gitu ya. Di Jakarta harusnya dari awal sudah menang, begitu ya. Ya, gara-gara siapa itu? Gara-gara keterpurukan umat. Yang selanjutnya, yang ke-9, dibukakannya pintu dunia. Allahu Akbar. Dulu di zaman Nabi nggak ada Lexus kali ya. Di zaman Nabi tidak ada mungkin masjid seperti ini. Masya Allah lah, sekarang dibuka dunia, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitnah akhir zaman. Makanya ketika Allah luaskan dunia antum, awas, hati-hati nih. Barangkali itu fitnah akhir zaman. Ya. Yang selanjutnya ikhwan, munculnya berbagai kemaksiatan dan wanita-wanita terlaknat. Ini akhir zaman. Kemaksiatan merajalela dan munculnya wanita-wanita terlaknat. Na'udzubillah. Jangan-jangan awas nih, istri kita yang terlaknat. Lah. Ya, makanya kita ingin tahu siapa wanita terlaknat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, senandung suara setan diperdengarkan. Nah, berbacu dengan melodi. Naam, ya, senandung suara setan diperdengarkan, musik. Ini juga fitnah akhir zaman. Yang terakhir dari ratusan bahkan ribuan fitnah yang dikabarkan, yang terakhir yang saya sebutkan di buku ini, Masya Allah, bermegah-megahan membangun masjid tapi tidak ada yang mengisinya. Ya, tanggung-tanggung, kadang-kadang emasnya dikubah ya, atau kubah emas. Masya Allah, bermegah-megahan membangun masjid tapi tidak ada yang mengisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 12 fitnah akhir zaman di antara fitnah atau tragedi yang terjadi yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cip, sebelum kita mulai, gimana Pak? Yang 12 ini sudah terjadi semua atau belum? Pak Irawan, sudah terjadi semua apa belum? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan kedua, antum ada di sono enggak? Hati-hati. Ini lebih enggak enak pertanyaannya. Antum ada di sini tidak? Coba pilih multiple choice. Ada yang mana antum? Lah. Justru kita kabarkan supaya antum berlari. Ya, supaya antum jauh. Karena fitnah ini saya katakan di awal bukan mematikan jasad, namun lebih dahsyat lagi mematikan jiwa, yang menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, insyaallah sesuai dengan jadwal, ya, ada 2 sesi yang memang, ya, kalau dijelaskan sudah selesai nih Pak.
Udah kan selesai kan? Hah? Udah kita tutup. Baik, ya. Namun insya Allah pembahasan 12 tadi insya Allah tidak asing di telinga antum. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Di antara makna zikir, yudzakiru ba'dukum ba'da. Majelis ilmu disebut majelis zikir, majelis untuk mengingatkan. Tawasau bil haq, untuk saling berwasiat, karena manusia itu insan yang memang sukanya lupa. Bukan tidak tahu zina itu haram, tapi harus diingatkan. Ya? Bukan tidak tahu riba itu haram, tapi harus diingatkan. Tahu, tapi lali, poho, hilap, lupa. Ya? Maka perlu majlis zikir, majlis untuk diingatkan. Taib, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kita mulai dari fitnah yang pertama. Apa Pak? Fitnah yang pertama Pak? Hah? Umat ini menjadi beo. La haula wala. Baik, kita bacakan dulu kabarinya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di halaman 28. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu taala an, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dengan jalan yang sahih. Kata Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti tuntunan gaya hidup ya orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, satu hasta demi satu hasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai walaupun umat sebelum kalian masuk ke lubang dob. Pak, dob itu hewan padang pasir ya, menyerupai biawak, tapi bukan biawak. Kenapa Nabi tidak bilang lubang belut? Atau nggak ada belut di sana ya? Atau lubang ular? Kenapa? Lah, karena kalau ular masuk dari situ, keluar dari situ. Kalau dob ya masuk dari situ, dia bikin muter-muter di dalam, keluar bukan dari situ, sulit sekali lubangnya. Makanya cari dob itu sulit Pak. Makanya Nabi kiaskan dengan masuk lubang dob. Walaupun masuk yang lubang yang sangat sulit, kalian akan masuk. Saking begitu ngebeoknya umat ini. La tattabi'anna, la-nya lam taukid, nunnya nun taukid. Sungguh kalian akan mengikuti umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob, la dakhaltumuh, kalian akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah yang kau maksud? Qala faman, siapa lagi? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani. La haula la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, ini fitnah yang pertama. Bahkan ini merapel semua fitnah. Ikhwan, tidak ada keburukan yang ada, baik keburukan akidah, keburukan ibadah, keburukan maksiat, kecuali guru besarnya dua kelompok itu, Yahudi dan Nasrani. Ya? Kecuali dua kelompok itu, Yahudi dan Nasrani. Maaf, ada nggak kaum muslimin yang bangun kuburan? Ayat ada tidak? Oh. Ada nggak kaum muslimin, naam, yang dia melukis orang-orang saleh? Ada nggak kaum muslimin yang datang ke kuburannya bukan ingin mendoakan mayit atau mengingat kematian, tapi menjadikan orang-orang saleh sebagai perantaraan kepada Allah? Ayatnya ada. Siapa gurunya? Siapa gurunya? An-Nabi SAW mengatakan, la'natullahi alal yahudi wan nasara.
Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di mana mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Tempat dibangun di sana bangunan, ya, tempat membaca Al-Quran, tempat berdoa, tempat menyambat-nyambat nama Allah, bahkan menjadikan kuburan sebagai perantaraan atau wali-wali saleh sebagai perantaraan kepada Allah. Ummu Salamah ketika pulang dari Habasyah, dia katakan, ya Rasulullah, kami dilihat di Habasyah kanisatan, tempat ibadah, wa ma fiha minas suwar, dan di dalamnya banyak gambar-gambar Rasul, baik yang dipahat ataupun yang dilukis. Kata Nabi SAW, ulaika idza mata fihim rajulun saleh sawwaru lahu tasawir. Kata Nabi, mereka itu orang-orang yang kalau wafat orang soleh di tengah mereka, mereka bikin gambar, bahkan bikin patungnya. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Gimana? Ada di tengah umat kita? Ikhwan, perdukunan itu dari mana? Sihir dari mana? Orang Yahudi Allah katakan yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka itu beriman dengan al-jibtu. Kata Umar, al-jibtu as-sihir. Sihir dan perdukunan dari mana? Guru besarnya siapa? Yahudi. Taib. Ikhwan, percaya dengan dewa dewi, sandai. Apa sandai itu? San kan matahari, dai hari, hari matahari. Sandai hari Ahad, hari Minggu, makanya disebut sandai, hari matahari. Dahulu orang Nasrani mereka mengagungkan matahari. Bukankah juga di kita ada zodiak? Antum bintangnya apa? Bintang Virgo. Antum Leo, antum Gelo. Bintang Aquarius, akuarium, nggak macam-macam itu. Oh, pantas antum ya jadi tukang beca, ya bintangnya Leo. Siapa gurunya? Yahudi dan Nasrani. Naam, urusan akidah, seluruh kerusakan akidah gurunya Yahudi dan Nasrani. Ibnu Mas'ud pernah datang kepada istrinya, tiba-tiba di tangan istrinya ada jimat, ada benang hitam. Kata Ibnu Mas'ud, dari mana nih? Kata dia, dari seorang ahli pembaca ruqyah dari Yahudi, di mana istrinya Ibnu Mas'ud suka kedip-kedip gini nih. Tapi kalau dibacakan ruqyah oleh orang Yahudi, dia berhenti, lalu diberikanlah gelang itu. Subhanallah, dijambret oleh Ibnu Mas'ud sambil mengatakan, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirik. Jampe-jampe setan, jimat dan aji pangasih pelet syirik, yaitu syirik. Lalu kata Ibnu Mas'ud, inna ala Ibnu Mas'ud laghaniyun anis syirik, bahwasanya keluarga Ibnu Mas'ud harus bebas dari syirik. Subhanallah, dari mana? Dari Yahudi. Ikhwati fillah azza wa yakum. Dalam muamalah, dalam ibadah juga demikian. Maaf, guru besar yang suka mengadang-adangkan perkara yang baru dalam agama, yang tidak pernah datang dari Allah dan Rasulnya, siapa? Yahudi. Allah katakan warahbaniyatan ibtada'uha, rohbaniyah yang mereka bid'ahkan, ada-adakan dalam agama mereka. Siapa ini? Yahudi. Ya, tahu rohbaniyah, ikhwan? Rohbaniyah itu kiainya, biara atau pasturnya Yahudi atau Nasrani tidak boleh menikah, dikebiri. Itu rohbaniyah. Allah katakan ibtada'uha, yang mereka ada-adakan dalam agama mereka, yang maktatabahallahu alaihim, yang Allah tidak ajarkan dan tidak disyariatkan kepada mereka. Maka kebiasaan mengadang-adangkan perkara yang baru, guru bid'ah adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, adapun perintah Nabi SAW ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, contoh apa Pak? Contoh Pak. Ada nggak bid'ah di tengah kita? Oh, masya Allah. Ya. Nabi ketika Ja'far keluarganya meninggal, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman,
Masyarakat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu atahu ma yusghiluhu, karena dia sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkannya. Masyarakat, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Kalau sekarang gimana? Keluarga Ja'far buat makanan untuk masyarakat. Dibalik dan lain sebagainya. Bentar lagi nih, mau Ramadan, gimana mau Ramadan? Kayaknya nggak sah kalau tidak Ramadan. Kalau Ramadan tidak keliling kuburan fulan atau ada acara mandi Ramadan. Ada nggak di sini mandi Ramadan? Balimau. Kalau di kita namanya munggah atau rohan. Ya. Naam. Ya, kemarin malam Masya Allah ramai malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Siapa gurunya? Yahudi dan Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa? Ya, musik dari mana? Tidak menutup aurat dari mana? Ya, campur baur laki-laki dan wanita tanpa mahram dari mana? Wanita tidak menutup auratnya dari mana? Judulnya Yahudi dan Nasrani. Bahkan subhanallah ikhwan, masuk ke gedung pernikahan yang pertama kali kita dengar murotal apa musik? Musik. Pas kita masuk suruh makannya berdiri apa duduk? Standing party. Dari mana? Yahudi dan Nasrani. Allahu Akbar. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, lihat umat ini terhina, ya, karena memang umat ini sudah tidak, ya, kembali kepada agamanya dan mereka mengikuti Yahudi. Maaf, ini apa ini? Janggut. Masya Allah, Masya Allah. Bukan akar gigi, bukan ya? Lah, kenapa antum berjanggut? Kata Nabi, khaliful Yahudi wan Nasara. Ya, a'ful liha wa qussus syawarib wa khaliful Yahuda wal Majus. Ya, biarkanlah janggut, adapun kumis dipotong, kata Nabi, selisihi Yahudi dan Majusi. Mana yang lebih banyak? Ya, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di sini lihat Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral ikhwan, lihat di halaman 31 mewasiatkan kita, falidzalika fad'u wastaqim, oleh karena itu teruslah, ya, sekalian menyeru kepada agama dan istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana kalian diperintahkan, wala tattabi ahwa'ahum, jangan ngikuti hawa nafsu mereka. Ya, ikhwan, lihat Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kata Nabi, ju'ila dhillatu wassighar ala man khalafa amri, ya, kehinaan dan keterpurukan ditimpakan kepada orang-orang yang menyelisihiku, wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, na'udzubillah. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ikhwan, subhanallah, maka awas, fitnah yang paling pertama, ya, adalah yang saya sebutkan di sini, umat ini mengikuti umat sebelumnya. Syirik, bid'ah, maksiat, riba. Siapa yang suka makan riba? Wa aklihimur riba, kata Allah. Yahudi dan Nasrani. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, munculnya fitnah yang terdahsyat. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ya, fitnah yang terdahsyat di alam semesta ini, yaitu fitnah kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, akhi, saudaraku sekalian, menurunkan seluruh rasul untuk memperbaiki yang satu ini. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidak kami utus sebelum kau seorang rasul pun, ila nuhi ilai, kecuali kami wahyukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Seluruh rasul, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun, Pak. Di mana? Di mana 13 tahun? Di kota Mekah. Tidak ada syariat yang turun kecuali salat, itu pun masih sendiri-sendiri, belum ada salat jamaah, belum ada adzan, ikhwan. Adzan jamaah itu ceritanya di Madinah. Dakwah Nabi SAW 13 tahun secara khusus, ya qaum qulu la ilaha illallah. Hai kaum,
Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Ya. Dan diturunkan kitab-kitab termasuk Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quranu kulluhu tauhid. Quran semuanya mengajak kepada tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin tauhid, kata beliau. Ar-Rahmanir Rahim tauhid, Malik Yaumiddin tauhid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid, Ihdinas siratal mustaqim tauhid, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tauhid. Bagaimana hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Siapa Allah? Allahu Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka di alam semesta ini, ikhwan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kenyataannya ada nggak? Ada nggak? Makanya makna la ilaha illallah, afwan Pak, makna la ilaha illallah jangan keliru. Bukan tiada Tuhan selain Allah, tidak. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan banyak, Pak. Ya, Yahudi punya Tuhan, Nasrani punya Tuhan, ya kan? Buddha punya Tuhan, Hindu punya Tuhan. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin juga banyak Tuhannya. Iya. Hah? Apa Tuhannya? Ada yang menjadikan batu sebagai Tuhannya. Saya kemarin tadi malam cerita di Pandeglang, 2 kilo dari kami, ada batu dituafin setiap hari di dalam air. Ya. Siapa yang berkeyakinan, siapa yang bisa mengelilinginya 7 kali tanpa napas, mati lah. Ya, siapa yang mengelilinginya 7 kali tanpa napas, maka apapun yang diinginkan dikabulkan. Allahu Akbar. Mereka namakan batu Quran. Ikhwan, naam, ada yang nyembah batu, nyembah jin. Ya, yang kita lihat orang-orang berbondong-bondong membawa kepala sapi ke laut selatan, siapa? Muslim. Di kami ada acara namanya ngeruat laut. Ngeruat laut, Pak. Membawa kerbau sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu disembelih kerbau itu, lalu dilemparkan kepalanya ke laut. Buat siapa? Buat Allah? Lah. Ada yang menyembah wali, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air. Dia mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Pas sulit datang ke air. Saya di kampung saya, dan kebetulan di kebun kakek saya. Ya, kalau saya ke kebun dulu masih kecil, itu di pohon kelapa ada BH. Tahu BH ya? Antum tahu BH lah. Ya, di pohon kelapa ada BH wanita. Saya bilang, loh ini kelapa apa cewek apa? Hah? Ini kelapa ceweknya kali ya. Saya tanya kakek saya, apa ini kok ada BH? Subhanallah, ternyata di kebun itu ada air sebesar ini, sebesar mangkok. Ya, dan di situ ada kuncennya. Ibu-ibu pakai jilbab. Diyakini siapa yang dimandikan oleh kuncen dari air itu wanita yang belum dapat jodoh, maka dia akan segera dapat jodoh. Dengan syarat pulang jangan bawa BH. Ya, pulang BH-nya digantungkan di pohon kelapa. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah. Banyak Tuhan, Pak. Makanya bukan tiada Tuhan selain Allah, Tuhan banyak. Yang benar tiada Tuhan yang berhak. Ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini ma'asul muslimin, asasul iman, asasul Islam. Kalau ini rusak maka seluruhnya akan rusak. Dan kalau kesyirikan itu dilakukan oleh antum, naudzubillah, ya, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal orang-orang yang melakukan kesyirikan. Innahu man yusyrik billah, la, Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk.
kalau kau syirik akan kuhapus seluruh amalku, amalmu. Dan nanti di hari kiamat Allah haramkan baginya neraka. Allah haramkan baginya surga. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah telah akan mengharamkan baginya surga. Maka ma'asyiral muslimin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di antara kabar akhir zaman, lihat, wa inna ma ala akhafu ala ummati, yang paling aku takutkan terjadi di tengah umatku al-immatul mudillin, para imam-imam yang menyesatkan. Wa idza wada'al sayfu fi ummati, apabila pedang sudah terhunus di tengah umatku, lam yarfa anhum yaumal qiyamah ila yaumil qiyamah, maka pedang itu tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Kalau sudah pernah terjadi pembunuhan, maka pedang tidak akan pernah diangkat. Nanti akan kita jelaskan di bab yaitu darah apa saling membunuh. Kemudian kata Nabi, wala taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ta'budu qabailu min ummatil ausan, sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala, menyembah wasan. Wasan itu apa, ikhwan? Wasan itu seluruh yang disembah selain Allah. Makanya Nabi pernah berdoa, Rabbi la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku wasan yang disembah. Wasan itu Pak beda dengan sonam. Kalau sonam berbentuk patung, kalau wasan apapun yang disembah selain Allah, bisa batu, bisa manusia, ya, bisa kuburan, bisa air, ya, bisa matahari, bisa bintang, bisa jin, maka itu wasan. Lalu kata Nabi, wa innahu sayakunu min ummati, dan nanti akan muncul di tengah umatku kadzabuna salasun, ada 30 pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku bahwasanya dia nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak lagi ada nabi setelahku. Maka ma'asyiral muslimin, ini fitnah yang kedua. Kapan dimulai pengaku nabi? Naam, dari mulai zaman Abu Bakar Siddiq yang kita kenal dengan apa? Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi. Di zaman itu tidak diajak musyawarah lagi, diminta tobat atau ditebas lehernya. Nah, di zaman sekarang apa? Oh, ngaku nabi masuk televisi dulu, diwawancara dulu. Nah, Anda pernah ngisi di lapas Tangerang, ya, di penjara di Tangerang. Ya Allah, ternyata di dalamnya ada nabi, perempuan lagi, Lia Edan. Nah, subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, ini sudah dikabari Nabi SAW akan muncul para pengaku nabi. Ini mengingatkan kita bahwa tidak boleh kita mengimani, yang kita imani Muhammad khatamun nabiyyin, ya, pengikut para nabi. Ma'asyiral muslimin, saya sebutkan di sini di antara bentuk kesyirikan sekitar kuburan, ngalap berkah, ya, sihir, paranormal, yang suka mengaku-ngaku nasib yang akan datang, ya. Masa dilihat tangan antum, wah ini garis tangannya bagus nih, bisa nyalon presiden nih. Lah, ya, paranormal yang tidak pernah normal, ya. Nah, kalau di sebelah sana kalau mau nikah datang dulu ke orang bodoh apa orang pinter, ya, tanya hari baiknya kapan, tanggal berapa, jam berapa, ya Allah, ya, subhanallah. Kemudian menyembah patung. Na'udzubillah, ya, ikhwan, enak tanya, orang Hindu, Buddha itu umat Muhammad apa bukan? Umat Muhammad apa bukan? Umat Muhammad. Seluruh perkepala hitam setelah munculnya Rasulullah, maka dia umat Muhammad. Hanya saja mereka disebut ummatud dakwah, umat yang wajib menerima dakwah, kalau tidak jahanam. Yang kedua, kalau kita muslim namanya ummatul ijabah. Umat itu ada dua, ada ummatud dakwah, umat Nabi ada dua, ada ummatud dakwah, yang kedua ummatul ijabah, umat yang wajib menerima dakwah, yang kedua umat yang menyeru dakwah. Ya, umat yang menyeru dakwah itulah kaum muslimin. Tapi ma'asyiral muslimin, Pak, syirik yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat, ya, yang dikabarkan Nabi SAW tadi adalah syirik seputar kuburan.
Syirik seputar kuburan. Bid'ah yang paling banyak terjadi di tengah umat Muhammad, bid'ah seputar kuburan. Makanya Nabi dulu, Pak, Nabi dulu di awal Islam melarang sahabat ziarah kubur. Betul tidak? Kata Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Kenapa Pak dilarang? Dulu syirik pertama munculnya di kuburan. Dari mulai Pak membuat gambar orang soleh, ya kan? Begitu kan? Ya, lalu gambarnya tidak puas dibuat patungnya. Lalu yang selanjutnya, apa kata Ibnu Qayyim? Ya'kufuna ala kuburihim, akafu ala kuburihim. Suka datang berdiam diri, i'tikaf di kuburannya. Lalu kata Nabi, yattakhidunal kubur anbiya'i masajid, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Salatnya sih untuk Allah tapi di kuburan, doanya sih kepada Allah tapi di kuburan, dengan keyakinan kuburan lebih berkah. Lambat laun akhirnya masuklah kepada kesyirikan yang sangat besar, dan di atas syirik ini seluruh nabi diutus. Apa itu? Yaitu kesyirikan dengan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang ada di kuburan penyambung doa kami kepada Allah. Ma na'buduhum, kami tidak tidaklah menyembah mereka, tidak, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, kecuali kami jadikan mereka sebagai pendekat kami kepada Allah. Tuh Pak, syirik yang paling besar, syirik menjadikan orang soleh sebagai perantaraan kepada Allah. Mengagungkan. Makanya ikhwan, manusia sebelum wafat berbeda. Ada nabi, ada sahabat, betul nggak? Ada nabi, ada sahabat, ada ulama, ada kiai, ada lurah, ada camat. Ketika hidup manusia berbeda-beda Pak, dan kita sikapi berbeda-beda. Tapi ketika wafat Pak, syariat kita tidak boleh membedakan nabi atau yang lain. Ya, Nabi mengharamkan membangun kuburan, Nabi mengharamkan mengapur kuburan, Nabi mengharamkan mewarnai kuburan, Nabi mengharamkan untuk membuat nama-nama, membawa lampu ke kuburan. Ya, itu semua manusia, baik nabi maupun yaitu orang-orang yang setelahnya. Makanya ikhwan, ya, lihat kuburan yang sahih, ya, yang kalau kita ke Madinah cukup kuburan itu digundukan sejengkal, lalu diberikan batu tanpa ukiran dan tanpa nama atau apapun. Itu kuburan yang, dan semua baik sahabat dan sebagainya. Sehingga ikhwan, kalau ada kuburan diistimewakan, warnanya khusus, bangunannya khusus, kelambunya khusus, ini sumber fitnah. Makanya Nabi SAW melihat syirik yang paling diingatkan oleh Nabi SAW, kata Nabi di halaman 37, Rasulullah katakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa Pak masjid Pak? Ya dibangun. Ya, yang kedua dianggap tempat yang bagus untuk ibadah. Makanya doa di sana, baca Quran di sana, zikir di sana. Baik, jangan dibalik ini. Di rumah nggak pernah baca Quran, di masjid apa di kuburan? Masya Allah. Yasin, Al-Fatihah. Makanya kata Nabi, ya la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yanfiru, lari minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, maka rumah yang dibacakan Al-Qur'an bukan kuburan. Ya, karena tidak pernah datang dari dalil dari Nabi SAW, Nabi pernah membaca ayat dalam Al-Qur'an di atas kuburan. Ini tidak pernah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, masyaallah muslimin, itu yang kedua. Naudzubillah. Makanya kita diajarkan doa supaya tidak syirik. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu
Ya, wa astaghfiruka fima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku yaitu meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Dan syirik terbagi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Hati-hati Pak. Kalau sudah ngaji sunnah, insya Allah ya, masih ke dukun masih? Masih nyembeli buat Neng Nyi Roro Kidul masih? Masih nyambat-nyambat Syekh Abdul Qadir Jailani masih? Insya Allah tidak, mudah-mudahan ya. Tapi jangan pernah merasa aman. Ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit, ya, seperti sulitnya mengobati niatku. Hati-hati, subhanallah. Jangan sampai waliyadzubillah golongan pertama yang masuk neraka jahanam, menjadi bara pertama di neraka jahanam adalah siapa? Thalibul ilmi, orang yang derma dan orang yang berperang di jalan Allah. Kenapa Pak? Padahal thalibul ilmi masya Allah, karena mereka tidak di atas niat yang ikhlas lillahi azza wa jalla. Maka hati-hati, kita berdoa kepada Allah lawan syirik kecil. Syirik kecil yang paling berbahaya riya. Syirik khafi, tersembunyi riya, ujub, ya. Naam, sombong, kemudian ya naudzubillah ingin dunia dari apa yang dia lakukan, tok semata. Ya, belum lagi yang lainnya, bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, syirik-syirik kecil, maka kita pun harus berupaya berhindar ya dari syirik-syirik kecil yang bisa mengancam kita pula. Nah, selanjutnya masyaallah muslimin, terjadinya bid'ah di tengah umat. Allahu akbar. Ini muskilah. Penyakit Pak. Penyakit itu ada 3 Pak. Syirik, bid'ah, maksiat. Syirik, bid'ah, maksiat. Ini tingkatannya Pak. Tingkatan yang paling tinggi syirik. Tingkatan paling rendah tingkatan setelahnya bid'ah. Bahkan bid'ah itu katanya akhus syirik, saudaranya syirik. Kok bisa ya? Sebelumnya apa yang dinamakan bid'ah itu apa? Bid'ah itu ikhwan, Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan al bid'atu adalah amrun muhdatsatun fid din yudahi syariah, ya, yuqsadu biha al mubalaghatu fit ta'abbud. Perkara yang baru dalam agama, perkara yang baru dalam agama yang menyerupai syariat. Jadi kalau orang melihatnya ini bagian dari agama Pak, ya, baik dari sisi akidah seakan-akan dari agama Pak, ya, atau ibadah praktek ibadah seakan-akan agama, atau muamalah dakwah, masya Allah. Kita lihat dakwah, berbagai macam dakwah muncul, ya, seakan-akan agama. Bahkan yuqsadu biha, dimaksudkan melakukan bid'ah itu al-mubalaghatu fit ta'abbud, ingin berlebihan dalam beribadah. Maaf ya, di saya ada kelompok setiap malam Selasa pergi ke kebun atau ke hutan. Taib, beberapa orang satu kelompok pergi ke hutan. Dari mulai tengah malam mereka mulai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan suara keras berbarengan. Ya Allah Pak, kambing aja nggak bisa tidur Pak. Kambing aja nggak bisa tidur, teriak-teriak Pak. Lihat, saya ingin tanya, apakah mereka tidak punya semangat ibadah? Semangat. Apakah mereka tidak menganggap itu ibadah? Ibadah. Tapi apakah tata cara seperti itu datang dari Nabi SAW? Lah. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mencerca kaum di Masjid Syam, Bani Umayyah. Mereka berkumpul pagi-pagi membawa kerikil masing-masing 100. Lalu kata pimpinannya, yuk kita daripada ngobrol lebih baik kita dzikir. Maka berzikirlah mereka bersama dengan kerikil masing-masing 100. Yuk sabbihu mi'ah, bertasbih yuk 100. Tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Bertahmid, bertakbir 100. Ya,
Sampailah cerita ini kepada Ibnu Mas'ud. Bergegaslah Ibnu Mas'ud ke masjid tersebut. Kata Ibnu Mas'ud, ngapain ente nih? Kata Ibnu Mas'ud, lebih baik kalian ngitung dosa kalian daripada ngitung tasbih. Lah, kata mereka, wahai Ibnu Mas'ud, ya, ini kan ibadah. Ya hasa nadkurullah azza wa jalla, kata mereka, kami hanya sekedar ya berzikir pakai kerikil dan bersama-sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, sungguh baju Nabi belum hancur, sahabat Nabi masih mengelabak di mana-mana. Kenapa kalian mendatangkan satu cara ibadah yang tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, bukankah niat kami kan baik? Masa nggak boleh? Niat ini kan baik, masa nggak boleh? Maka muncullah sebuah perkataan yang menjadi kaidah dalam beribadah, kam min muridinil khair lam yusibhu. Berapa banyak orang yang niatnya bagus tapi tidak nyampe. Kenapa? Karena tidak di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ya, penyakit kedua dalam agama yaitu bid'ah, mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama, dan ini fitnah akhir zaman. Lihat, hadisnya panjang, tapi kita garis bawahi saja, cerpen, cerita pendek, ya, tanya jawabnya Hudzaifah bin Yaman. Di mana Hudzaifah bin Yaman di antara pertanyaannya, ya Rasulullah, hal ba'da hada syarr min khair? Apakah setelah keburukan, tadinya ada kebaikan, lalu ada keburukan, lalu ditanya lagi, apakah setelah keburukan akan ada kebaikan lagi nanti? Qala na'am, ya. Nanti di akhir zaman ada keburukan, tapi wa fihi dakhan. Namun ada dakhonnya, ada apanya? Ada dakhonnya, ada kotorannya, ada debunya. Lalu ditanya lagi oleh Hudzaifah, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa debunya ya Rasulullah? Qala qaumun, akan muncul kaum-kaum yastannuna bi ghairi sunnati, mereka bertuntunan tidak pakai tuntunanku, beribadah tidak pakai tuntunanku, wa yataduna bi ghairi hadi, dan berpetunjuk tidak pakai petunjukku, ta'rifu minhum wa tunkar. Ya, kau lihat di tengah mereka ada perkara yang ma'ruf, tapi kau dapatkan juga di tengah mereka perkara yang mungkar. Akan muncul kaum, ya, di mana kaum dan mereka melakukan ibadah tidak pakai tuntunan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata mereka, apakah setelah itu masih ada keburukan? Naam. Apa itu? Naam, du'atun yad'una ila abwabi jahannam. Akan muncul nanti dai-dai, pengampu agama, pengajak agama yang mengajak kepada apa? Ya, pintu neraka jahanam. Maksudnya mengajak kepada bid'ah dan syirik dan maksiat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, penyakit atau kabar-kabar yang atau fitnah akhir zaman ini subhanallah telah nyata terlihat di tengah kita. Bahkan subhanallah bid'ah lebih muncul daripada sunnah. Baik dari mulai bid'ah akidah, Pak. Mohon maaf, berapa persen kaum muslimin yang datang ke kuburan, Pak? Ya, datang ke kuburannya untuk mengapa? Ada niat selain mendoakan atau mengingat kematian. Mau dagang lancar ke kuburan, ya kan? Mau milih pilkada ke kuburan. Bahkan mereka membuat hadis, kata mereka, qala Rasulullah, idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Apabila kalian sedang kesusahan, jangan kemana-mana, ke kuburan saja. Subhanallah. Idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Betapa persen? Berapa persen? Ya, berapa persen saudara kita? Subhanallah. Yang ibadahnya, ya Allah, dari mulai sholat, dari mulai awal sholat sampai akhir sholat. Awal sholat nggak jadi sholatnya, usolli. Bentar lagi nih puasa nih, ada ibu-ibu nangis. Kenapa bu nangis? Iya, itu puasa aja, nggak puasa. Loh kenapa? Sahur nggak sahur? Bahkan dia hubungan anak dan istrinya sahur. Loh kenapa nggak puasa? Haid tidak. Sudah makan salat subuh tidak. Lupa katanya, tidak mengucapkan nawaitu sama godin an ada.
Ya Allah, ya. Naam, lihat bagaimana tata cara sholatnya. Ya Allah, dari mulai sampai akhir. Tadi pas ketemu nggak salaman, setelah sholat salaman. Tadi kata Nabi SAW, kalau mau berdoa, ya maka kata Nabi, fa'aksiru fihi du'a. Dalam dua tempat, ketika sujud disunahkan silakan berdoa, dan sebelum salam. Kata Nabi, summa liyatakhayyar ma sya'a mina du'a. Silakan pilih doa apa saja sebelum salam di antara tempat mustajab berdoa. Ketika sholat, masya Allah, sholatnya wes bablas, cepatnya luar biasa. Tapi setelah sholat lama gitu, ya, dengan nguraskan suara sebagainya. Naam, betapa banyak kaum muslimin, ma'asal muslimin, subhanallah. Imam Nawawi mengatakan, ya, bid'ah yang paling banyak terjadi bid'ah seputar jenazah. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Bid'ah seputar jenazah, dari mulai nyolatkan sampai nguburkan, bahkan gak selesai sampai 40 hari. Mulai 3 hari, 7 hari, 14 hari tidak? Masya Allah. Hah? Nanti ketemu lagi tiap tahun haul. Ya, kul hatu burhanakum, mana dalilnya? Ma'asal muslimin rahimakumullah, agama kita ikhwan, agama Islam, agama yang sempurna. Makanya ayat terakhir apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan agama kalian, agama yang sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya, sampai urusan bagaimana di kamar mandi dijelaskan. Ya, bagaimana Pak di kamar mandi Pak? Masuk kamar mandi gimana doanya? Bismika Allahumma amutu. Wah, tidur di kamar mandi. Lah, dari mulai kaki masuk kaki kiri, mengucapkan apa? A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam kamar mandi tidak memegang pakai tangan kanan, dan seterusnya. Allahu Akbar. Pak, pakai sendal gimana Pak? Pakai sendal Pak. Kata Nabi, idan ta'ala ahadukum falyanta'il biyamini falyabda biyamini. Subhanallah, pakai sendal Pak. Apabila antum pakai sendal, maka mulailah dengan kaki yang kanan. Ucapkanlah bismillah. Kalau sendal itu bertali kayak sepatu kita, ya, maka kata Nabi, falyajlis, hendaknya dia lakukan apa? Pakai dalam keadaan duduk. Subhanallah, cara pakai sendal diajarin. Bagaimana cara berakidah, cara beribadah. Oleh karena itu ikhwan, manhaj Islam yang hak disebut manhajul ittiba. Mana coba? Ittiba. Apa ittiba? Manut, ngikut, melu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 31 yang tidak asing di telinga kita, antum jujur cinta sama Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, bila kalian benar mengikuti tuntun apa mencintai Allah, maka ikuti aku. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pak, tidaklah rusak umat ini kecuali karena bid'ah. Tidaklah terpecah umat ini kecuali karena bid'ah. Maka awas, seorang muslim harus cerdas. Seorang muslim tidak boleh taklid, tidak boleh idiot. Dia harus tanya ketika dia melakukan ibadah, yakin 100% ibadah ini ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dan dahulu juga dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, oleh karena itu, dan ikhwan, amalan yang tidak di atas sunnah ditolak. Ya, hadis yang masyhur di telinga kita, kata Rasulullah SAW, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, amalan yang tidak ada dari perintahnya dari kami maka ditolak. Maka dalil Pak ada 5 Pak. 4 tertolak. Dalil yang terjadi ada 5, 4 tertolak, 1 yang dibenarkan. 1 dalil naam akal. Ini kan baik, masa nggak boleh? Hah? Pak, kalau ngusap sepatu bawah apa atas? Hei, antum pakai sepatu wudu, lalu antum pakai kaos kaki atau sepatu?
nanti batal, mau wudhu lagi. Ada namanya mengusap sepatu, atas atau bawah? Atasnya. Yang kotor bawah apa atas? Akal kita mengatakan yang kotor atas, yang diusap makanya kata Ali, andai kata agama dengan akal, niscaya yang diusap yang di bawah, yang kotornya. Tapi agama bukan dengan akal. Yang kedua, hawa nafsu. Agama tidak dibangun di atas hawa nafsu. Ya. Yang ketiga yaitu berdalil dengan kebanyakan manusia. Kan banyak, masa nggak boleh? Lihat semuanya melakukan itu, masa nggak boleh? Yang keempat, ya, yaitu taklidul aba, yaitu mengikuti nenek moyang. Dalil nenek moyang. Ini 4 dalil tertolak, Pak. Maka dalil yang diterima oleh Allah yaitu dalil qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang kata Nabi, aku tinggalkan kalian bagi 2 perkara yang tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang ketiga, bahwa kewajiban kita ittiba'us sunnah. Makanya kelompoknya disebut ahlus sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Baik. Selanjutnya yang ke-48, di halaman 48, yang keempat, wal iyadu billah ikhwan, kabar-kabari akhir zaman. Ya, yaitu umat akan terpecah. Allahu akbar. Ya. Umat akan terpecah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, partai-partai, semuanya muslim. Akhirnya saling nohok, saling gosok, saling ngejek, bahkan tidak sering saling membunuh, tidak jarang saling membunuh, saling mengkafirkan di antara mereka. Ya, umat terpecah belah. Ini hadis tentang ini insya Allah tidak asing. Lihat di halaman 48. Di mana Nabi mengabarkan bahwasanya ketika Irbad datang kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, Masya Allah, ini kayaknya nasihat terakhir, sampai kami bercucuran air mata ketika Rasulullah menasihati kami. Maka ya Rasulullah, fama ta'had alaina, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka kata Nabi SAW, ya, di antara wasiat Nabi SAW, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umur di antara kalian sepeninggalan aku wafat, kalian masih ada, maka akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Dan disenyalir dalam hadis, ya, yang setelahnya, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Berapa perpecahannya? 73 golongan. Bahkan Pak, para ulama mengatakan 73 ini dedengkotnya, anak buahnya lebih banyak. Khawarij itu satu kelompok Khawarij, pemberontak. New Khawarij gaya baru, Masya Allah. Maaf ya, yang lagi rame sekarang apa? HTI, NII, ISIS, ya, Naam. Apalagi yang jelas-jelas sekarang sedang bertikai di Yaman, di Suria. Allahu Akbar. Khawarij, para pemberontak. Ya, judulnya Khawarij, tapi di bawahnya begitu banyak, terpecah lagi. 73 golongan itu induknya, Pak. Ya, belum lagi muncul partai-partai. Ya, subhanallah. Ya, ada nggak pas kampanye partai A, ya, menganukan partai yang kedua atau mendukung partai yang kedua? Ada nggak? Lah, pasti mengatakan partai saya paling hebat, paling mulia, paling agung. Ya, karena Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Naam, setiap kelompok dan golongan menganggap gagah golongannya masing-masing. Maka ma'asyiral muslimin, itu kondisi akhir zaman. Makanya umat ini ya terpuruk. Sementara Allah memerintahkan mereka bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, agama Allah, jangan berpecah belah. Ikhwan,
Kira-kira antum mau masuk yang mana nih? Ya, maka kita katakan masuk yang dikecualikan oleh Nabi. Kata Nabi, illa wahid, kecuali satu. Ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Qala al jamaah. Nah, kita biar enggak pusing, kita bahas jamaah. Karena Nabi ketika ditanya siapa yang selamat Rasulullah, qala al jamaah. Nah, ini juga banyak yang keliru. Ketika muncul kalimat al-jamaah, maka banyaklah kelompok-kelompok namanya jamaah. Islam jamaah, apa lagi Pak? Jamaah apa lagi? Dan seterusnya. La, ma'asyal muslimin, al-jamaah, kalau kita lihat dari apa? Penjelasan Nabi dan para ulama terbagi dua. Sekali lagi, makna jamaah terbagi dua. Yang pertama jamaah ilmiah. Jamaah ilmiah. Yang kedua jamaatul muslimin. Awas nih, ikhwan, supaya kita keluar dari perpecahan umat harus masuk ke dalam dua ini. Pertama jamaah ilmiah, berjamaah secara ilmu. Apa itu Ustaz? Qala Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ikhwan, berjamaah di atas ilmu maksudnya adalah orang-orang yang istiqomah di atas jalanku dan jalan sahabatku. Berkumpul di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ini berjamaah ilmiah. Ini anak antum sekarang, kita nih kumpul di atas apa nih? Pimpinannya Fakhruddin atau ngaji ke Fakhruddin? Lah, bukan pimpinannya Fakhruddin. Hah? Di baiat Fakhruddin, ha? Ayo coba baiat. Lah. Makanya ikhwan, ahlus sunnah secara ilmu mereka berjamaah bersama ulama. Berjamaah bersama ulama. Naam, makanya Ibnu Mas'ud, kalaupun dia seorang, tapi kalau dia di atas ilmu disebut ahlus sunnati wal jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, al jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahida. Jamaah itu yang dia sesuai dengan kebenaran walaupun dia cuma seorang. Ada di ujung sana, di ujung Jambi sebelah sana, Masya Allah, muslim di atas tuntunan Nabi, tuntunan Allah sebelumnya dan tuntunan para sahabat. Kita katakan dia ahlus sunnah wal jamaah, padahal cuma seorang. Betul? Nah, ikhwan, maka jamaah yang pertama maknanya jamaah ilmiah. Ahlus sunnah, kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Taimiyah, mereka yang bertengger di atas sunnah. Dan sunnah itu tiga. Sunnah apa? Sunnah itu isinya tiga. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Makanya kata Nabi, alaikum bis sunnati. Sunnah Nabi itu Al-Quran dan hadis. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para sahabat. Ya, makanya ikhwan, ahlus sunnati wal jamaah ya dikenal dengan istilah di hari ini mengikuti manhajus salaf. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang orang-orang terdahulu yang saleh. Baik. Yang kedua, jamaatul muslimin. Apa itu jamaatul muslimin, Ustaz? Oh, ini apa firqah jamaatul muslimin? Lah. Jamaatul muslimin di bawah satu pimpinan yang dikenal pimpinan itu oleh keumuman kaum muslimin di tempat itu, di satu apa di daerah itu. Ikhwan, dahulu ya disebut khilafah. Lalu setelah Daulah Abbasiyah terpecah kecil-kecil menjadi dua wilayah, negeri-negeri kecil, maka kata Imam Ahmad, ijma' sukuti para ulama, bahwa pimpinan setelah jatuhnya khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah menjadi negeri-negeri kecil, ya, maka ketaatan kepada pemerintah atau pemimpin yang dikenal di tempat itu. Maka sekarang Pak, sampai hari ini Indonesia punya pemimpin tersendiri, ya, Malaysia punya pemimpin tersendiri, Brunei punya pemimpin sendiri, Saudi punya pemimpin sendiri, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang kedua, jamaatul muslimin, berjamaah di atas pemimpin yang diketuai oleh keumuman manusia yang ada di sekitarnya. Maka kalau pemimpin di kita siapa? Ya presiden.
Ya. Ada jamaah bikin membaiat imamnya. Berapa persen yang tahu imamnya? Bahkan terkadang tersembunyi, berarti dia bukan pemimpin. Pemimpin itu yang dikenal oleh keumuman manusia di tengah masyarakatnya. Maka ikhwan, dua, jamaah ilmiah Ahlussunnah berkumpul dengan ulama dan berkumpul dengan umara. Ya, berkumpul dengan pemerintah, imam. Ya, selama mereka tidak memerintahkan kepada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya pondasi Ahlussunnah, lihat di halaman 252, ya pondasi Ahlussunnah Al-Qur'an, Al-Hadis, dan yaitu memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan pemahaman manusia yang terbaik, yaitu para sahabat. Ya, maka ikhwan, inilah cara keluar dari firqah jamaah. Ya, harus mengikuti dua jamaah. Yang pertama tadi apa jamaah apa? Jamaah ilmiah bersama ulama, tapi ilmunya di atas Al-Qur'an, hadis, dan pemahaman para ulama salaf terdahulu. Ustaz, kenapa harus pemahaman para ulama salaf? Salaf itu siapa Ustaz? Salaf itu orang terdahulu yang saleh, makanya disebut salafus saleh. Siapa Pak orang terdahulu yang saleh setelah Nabi? Sahabat. Orang terdahulu yang paling saleh setelah Nabi, sahabat. Tadi malam saya sedikit ngisi sebentar di Jambi. Ya, saya tanya jamaah, apa perbedaan kita dengan sahabat dari sisi kewajiban agama? Tidak ada. Ya, silakan cari apa perbedaan kita dengan sahabat dari sisi kewajiban agama. Tidak ada. Semua kewajiban agama kita dengan sahabat sama. Bedanya sahabat dijamin surga, kita belum. Ya, bedanya sahabat dijamin surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, bahkan dirapel Muhajirin dan Ansar disiapkan jannah dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah ayat 100 oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti jalan sahabat radhiyallahu anhu. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Ya, makanya jangan aneh kalau dulu namanya Ahlussunnati wal Jamaah, ya dimunculkan oleh gurunya Imam Bukhari. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah muncul ya dari guru Imam Bukhari. Ya, setelah munculnya Syiah, berkibarnya Syiah. Baik. Nah, lalu ikhwan, di akhir-akhir, di zaman akhir ini banyak yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada channel TV Ahlussunnah wal Jamaah, isinya nyanyi terus. Imam Syafi'i menyebutkan, aku temukan di Baghdad zindik. Zindik itu orang sesat, Pak. Ya, mereka melakukan takbir. Apa takbir itu? Takbir itu yusalli yadhkurullah wa yusalli ala nabi biduf ma'ar raqs. Ya, yaitu zindik kata Imam Syafi'i, aku temukan di Baghdad, mereka melakukan takbir. Apa takbir? Mereka bersalawat dan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi sambil pakai gendang, sambil bergoyang. Bersalawat dan berzikir pakai musik, alat musik, dan sambil bergoyang. Itu zindik kata Imam Syafi'i. Sementara banyak di tengah umat kita. Taib ma'asal muslimin kamallah, maka muncullah istilah baru dengan konten yang sama, tidak berbeda dengan Ahlussunnah, namanya istilah manhajus salaf. Metode memahami agama dengan kembali kepada pemahaman orang terdahulu yang saleh, salafus saleh. Ya, maka Ahlussunnah di hari ini adalah manhajus salaf. Manhajus salaf adalah Ahlussunnati wal Jamaah. Ya, waduh ini kelompok baru lah. Kalau kelompok itu ada pimpinannya, ada adik ART-nya, ada apa lagi? Ada pimpinan cabangnya. Lah. Di sini siapa pimpinan cabang di sini? Enggak ada. Ada yang dibaiat lah, tidak ada yang dibaiat. Ya, kita ingin mengembalikan agama kepada pemahaman yang asli, yang sahih, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asal muslimin kamallah, darah tercucur dengan dua sebab. Pertama, sebab syahwat tadi. Ya,
ribut apa warisan bunuh, ribut pacar bunuh, ribut lapak dagang bunuh. Yang satu usahanya maju, usahanya yang satu apa? Ya, bangkrut bunuh. Ya, ngeributin cewek bunuh. Subhanallah, gara-gara receh bunuh. Mungkin tidak? Mungkin. Allahu Akbar. Makanya Pak, disyariatkan di negeri kita oleh Allah SWT syariat qisas. Di mana kata Allah, ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisas itu ada kehidupan. Satu dibunuh, maka menyelamatkan yang lain. Subhanallah. Saya pernah melihat kisos Pak sekali Pak di Madinah. Ya, sebelum kisos itu diumumkan di TV, di radio, maka berkumpullah masyarakat di satu padang pasir. Ya, lalu eksekusi di tengah. Ketika ceger ala gojok menghantam ya pundak yang terkena kisos, bukan hanya kepala yang dikisos yang menggelinting. Di sekitarnya manusia pada pingsan. Akhirnya mereka, makanya Allah katakan, lihat, dalam kisos ada kehidupan. Waduh, kalau aku bunuh gimana nih? Nanti akan dibunuh seperti dia. Begitu sedikitnya pembunuhan di negeri Islam. Yang betul-betul ditegakkan syariat Islam. Tapi di kita ya tadi itu, ya, rebutan cewek bunuh, warisan bunuh, dan sebagainya. Itu karena syahwat. Yang kedua, yang lebih hebat lagi, bunuh karena subhat. Tadi itu ngebom, tembak, dibom. Bahkan dia meyakini matinya mati syahid apa mati sangit? Mati syahid, dapat pengantin segala macam di kuburan. Subhanallah, pembunuhan. Maka ma'asyiral muslimin, hati-hati ya, jangan sampai ikhwan tangan kita wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan sampai tangan kita mencucurkan darah kecuali dengan cara yang hak. Ya, dengan cara yang hak, karena nanti ikhwan di hari kiamat yang pertama kali akan diadili oleh Allah urusan interaksi manusia darah. Ya Allah, ya. Dan nanti ikhwan, ya, adab yang sangat besar. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 94 di halaman 57. Lihat kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang membunuh saudaranya mukmin sengaja. Ikhwan, awas, siapa yang membunuh saudaranya mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda naudzubillah. 5 Pak, jahannam khalidan fiha, kekal lama, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah murka kepada, wa la'ana, Allah laknat dia, wa adalahu adaban alima, dan Allah siapkan baginya adab yang sangat pedih. Siapa yang membunuh seorang mukmin? Pak, jangan bunuh Pak, mukul aja diharamkan. Apalagi pukulan yang sampai mencucurkan darah. Naam, maka ini lebih dahsyat haramnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, hindari fitnah akhir zaman yang keempat atau yang kelima yang saya sebutkan di buku ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya satu lagi saja, diangkat ilmu. La haula wala quwata illa billah. Kenapa antum manggil orang Pandeglang? Kenapa manggil orang Pandeglang? Kenapa kita panggil di sana sini? Salah satunya barangkali sudah mulai diangkat ilmu. Berapa ulama di Jambi ini? Ya, padahal kita ini bukan ulama, ikhwan, bukan kaliber ulama. Berapa ulama? Sedikit di Pandeglang, sedikit. Ya, di Jambi sedikit, di Jakarta sedikit sekali ulama. Dan ulama yang kita maksud ulama siapa? Ulama ahlus sunnah. Naam, Pak, contohlah, kabupaten kami namanya Pandeglang. Wallahu alam. Ya, setahu saya, ya, kabupaten yang tidak ada gerejanya dan tidak ada bar atau tidak boleh gereja, bar, ya, dan tidak boleh juga ada sinema itu untuk film, bioskop, diharamkan di kabupaten kami. Kabupaten kami dikenal dengan 1 juta santri, 1000 bulan, 1000 pesantren. Tapi subhanallah, lulus pesantren, jualan jimat. Dulu tangan ini pernah dipijat 7 Jumat dengan air kembang.
Tidak sah kalau di Banten masih antum mempan dibacok. Dulu saya pernah tidur di atas gunung karang di atas pohon. Pernah tapa 40 malam, siangnya 40 hari tidak makan nasi, tidak makan ikan, haram. Malamnya tapa setiap malam dari jam 1 sampai subuh membaca zikir-zikir tertentu. Subhanallah, bukan tidak ada ulama, ya, tapi yang ada ulama yang bukan di atas sunnah, ya. Maka itulah fitnah akhir zaman, ikhwan. Di mana kata Nabi SAW, lihat Imam Bukhari membuat bab raf'ul ilmi wa duhuril jahl, bab diangkatnya ilmu dan nampaknya kejahilan. Bab ilmu mulai diangkat. Bagaimana ikhwan ilmu diangkat? Ilmu diangkat yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Lihat ikhwan, kata Nabi SAW, ya, inna min asrati sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yaktsarul jahal, banyaknya kejahilan, wa yaktsiruz zina, banyaknya perzinahan, wa yaksuru syurbul khamar, banyaknya khamar diminum, wa yakillur rijal, sedikitnya laki-laki, wa yaktsirun nisa, dan banyaknya wanita, sampai 50 wanita bandingnya berapa? 1 laki-laki. Allahu Akbar. Akhir zaman. Taib. Lalu kata Nabi SAW, Allah tidak mengangkat ilmu begitu saja, lah, dari orang yang tadinya cerdas jadi bodoh, lah, tapi diwafatkannya para ulama. Maka wajar ikhwan kalau di hari ini, ya, begitu banyak kejahilan merajalela, karena memang sudah mulai diangkat ilmu. Tapi ini kabar bukan untuk membuat kita pesimis. Makanya ikhwan Ibnu Hajar ketika membahas ini dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan bab diangkatnya ilmu, bab ini kata beliau jangan membuat kita pesimis. Bab ini justru, lihat di halaman 63, bab ini adalah al-haf, justru harus dijadikan motivasi untuk kita senantiasa menuntut ilmu, sehingga ketika masih ada penuntut ilmu, insya Allah tidak akan segera diangkat secara mutlak, dan masih ada ulama di tengah kita dan calon-calon ulama di tengah kita. Maka ma'asyiral muslimin, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul, kembali dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka di sini, ya, hendaknya kita takut. Pertama, takut jangan sampai jahil. Yang kedua, takut kalau menuntut ilmu malah semakin jahil. Maka pertama wajib menuntut ilmu, yang kedua wajib check and recheck kepada siapa antum menuntut ilmu. Dulu Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Sirin dan yang lainnya mengatakan, ya, bahwasanya inna hadzal ilma dinun, bahwasanya ilmu ini adalah bakal agama kalian. Fangduru, maka cek and recheck dulu, amman takhuduna dinakum, dari mana kalian mengambil bakal agama kalian. Yalah, antum sholat kan karena ilmu antum, kan? Antum puasa sebentar lagi karena ilmu antum, dan seterusnya. Kalau ilmunya salah, sholatnya salah, puasanya salah, akidahnya salah, ya, dari mana ilmu? Didapatkan dari guru. Maka dahulu para ulama menasihati, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah bakal agama kalian. Fangduru aman ta'khuduna dinakum, maka lihat dari mana kalian mengambil bakal agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini sekali lagi, ya, semakin semangat dan berkewajiban kita untuk terus tolabul ilmi, ya, di atas tuntunan yang sahih. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan, ya, pembahasan ini di sesi yang kedua nanti. Wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.